Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di video sebelumnya, Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 berhasil menemui Datuk Sipatoka. Seperti apa wujud Datuk Sipatoka? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Pemuda, nyalimu setinggi gunung. Kau toh tidak mempunyai 3 kepala 6 tangan kan? Mungkin tidak mengadakan ilmu silat dan kesaktian. Jauh-jauh datang kemari hanya untuk mencari mati. Hahaha. Wiro tertawa dingin. Ini membuat Datuk Sipatoka menjadi naik darah. Dia memandang berkeliling. Namun sebelum dia memerintah anak buahnya untuk turun tangan, Wiro Sableng memotong. Datang jauh-jauh, aku tidak bertangan kosong, Datuk. Sengaja aku membawa oleh-oleh untukmu. Setelah berkata begitu, Wiro lemparkan buntelan yang sejak tadi dipegangnya di tangan kiri. Apa ini? Sentak Datuk Sipatoka. Hah, silakan buka sendirilah, jawab Wiro seenaknya. Meski hatinya teramat geram, namun Datuk Sipatoka berikan isyarat pada seorang anak buahnya. Anak buahnya ini segera berdiri dari kursi, melangkah dan membungkuk membuka ikatan buntalan yang terletak di hadapan kaki Datuk Sipatoka. Begitu buntalan terbuka, maka gemparlah seisi ruangan. Yang terbungkus dalam buntalan itu ternyata adalah kepala manusia. Matanya sebelah kanan hanya merupakan rongga besar yang tergenang darah beku dan serabutan urat-urat. Seluruh muka berselimutkan darah yang mengering. Meski kepala itu sudah demikian rusak dan busuk, namun tak ada satu orang pun di ruangan tersebut yang tak mengenalinya. Kepala itu adalah kepala gempar bumi. Pembantu utama Datuk Sipatoka dikukung berbagai macam rasa. Marah, heran dan entah apa lagi. Mungkin juga dirinya dirayapi rasa ketakutan. Gempar bumi adalah pembantu utamanya yang berkepandaian sangat tinggi di antara anak buahnya. Tapi toh dia mati demikian rupa. Dan siapa lagi kalau bukan pemuda di hadapannya itu yang telah membunuh gempar bumi. Debah bernama 212, tak ada jalan lain. Kematianmu terpaksa aku percepat. Datuk Sipatoka memandang berkeliling lalu memerintah dengan suara menggeledak. Semua yang ada di sini, serbu berdebah itu. Hancur lumatkan tubuhnya hingga jadi debu. Maka 20 orang laki-laki berseragam hitam berlompatan dari kursi masing-masing. 6 orang di antaranya adalah pembantu-pembantu kelas 1 dengan gambar kepala harimau kuning besar di dada pakaiannya. Selebihnya, pembantu-pembantu biasa tetapi yang tingkat kepandaiannya tak bisa dianggap sepele. Ketika menyerbu, pembantu-pembantu biasa dan pembantu-pembantu kelas 2 langsung mencabut keris. Pembantu-pembantu kelas 1 hanya mengandalkan tangan kosong. Melihat serbuan yang laksana air bah ini, Wiro Sableng bersuit nyaring dan cabut kapak Naga Geni 212, sedang tangan kiri sudah memutih laksana perak oleh ajian pukulan sinar matahari. Begitu lawannya menyerbu, Wiro segera bergerak. Ya! Terdengar suara pekikan. Ah! 2 orang pembantu kelas 1 terhuyung-huyung, muntah darah dan rubuh. 3 orang pembantu kelas 2 terduduk di lantai dan rebah tak berkutik lagi. 4 orang pembantu-pembantu biasa mencelat mental dan jatuh berkelimpangan di lantai tanpa nafas.
Datuk Sipatoka kaget luar biasa. Anak-anak buahnya demikian juga, bahkan pendekar 212 Wiro Sableng ikut terkejut. Waktu lawan-lawan menyerbu, Wiro memang sudah gerakan kedua tangan tapi sama sekali belum menghantam. Dirasakannya satu sambaran angin luar biasa dahsyatnya di atas kepalanya, lalu beberapa penyerangnya roboh. Datuk Sipatoka keluarkan sebuah lonceng kecil dan menggoyang-goyangnya beberapa kali. 40 darah-darah jelita berseragam kuning muncul dengan pedang di tangan. Mereka adalah pesuruh-pesuruh istana tapi yang sekaligus merangkap peliharaan Datuk Sipatoka. Lepaskan asap 1000 tulang, tutup semua jalan keluar. Perintah Datuk Sipatoka pada darah-darah itu. Begitu perintah dikatakan, begitu ke-40 gadis itu lenyap dari pemandangan Wiro Sableng. Datuk Sipatoka memandang ke langit-langit ruangan di belakang Wiro lalu membentak. Hei, orang yang sembunyi di atas loteng, silakan turun, perlihatkan diri. Wiro Sableng kerenyitkan kening sewaktu dari atas loteng terdengar suara tawa bergelak. Dia rasa-rasa pernah mendengar tawa macam begitu, tapi tak bisa menduga dengan pasti siapa orangnya. Sipatoka, kau belum layak melihat diriku, kata orang yang di atas loteng. Datuk Sipatoka mendelik. Dia berpaling pada keempat jago kelas 1 dan memberi isyarat. Keempat anak buahnya ini segera melompat ke langit-langit. Tangan kanan memegang keris, sedang tangan kiri menghantam. 4 larik, angin pukulannya dahsyat menderu ke atas. Langit-langit yang terbuat dari tulang bobol hancur berantakan. Tapi bersama dengan jatuhnya hancuran tulang-tulang itu, keempat jago kelas 1 itu pun terhempas ke lantai, mengeluh panjang lalu muntah darah dan konyol. Geraham-geraham Datuk Sipatoka bergemeretakan. Anak-anak buahnya saling pandang dengan muka pucat. Dan di loteng, tepat di atas kepala Datuk Sipatoka, kembali terdengar suara tawa bergelak. Kurang ajar, geram Datuk Sipatoka. Tangan kanannya bergerak mencabut 10 keris emas kecil yang bergantung di jubah kulit harimaunya. Sekejap kemudian, senjata-senjata itu laksana kilat melesat ke loteng di atas kepalanya. Tapi betapa terkejutnya Datuk Sipatoka. Masih setengah jalan, tahu-tahu laksana ranting-ranting kering dilanda angin puting beliung, ke-10 keris itu berpelantingan ke bawah. Terang, terang. 2 buah melesat ke arah Datuk Sipatoka, selebihnya bermentalan ke arah pembantu-pembantu yang duduk di kursi. Sekali mengebutkan jubah kulit harimaunya, maka mentala kedua keris yang menyerang Datuk Sipatoka. Tapi tidak demikian dengan pembantu-pembantunya. Suara pekik melengking raungan laksana hendak meruntuhkan langit-langit. 8 orang terkulai di kursi masing-masing tanpa bisa bergerak lagi. Mereka adalah 2 orang pembantu kelas 1, 4 orang pembantu kelas 2, dan 2 orang pembantu biasa. Tubuh-tubuh mereka ditancapin keris kuning milik datuk mereka sendiri. Ada yang menancap tepat di ubun-ubun, ada yang di muka, di dada, dan di perut. Paras Datuk Sipatoka kelam membesi, mulutnya berkomat kamit. Janggut dan kumisnya laksana kawat meranggas karena amarah. Kedua tangannya yang hitam saling digosok-gosokkan satu sama lain. Sedetik kemudian, dari kedua tangannya itu mengepullah asap hitam yang berbau busuk. Manusia di atas loteng, tahukah kau pukulan apa yang sebentar lagi hendak kulepaskan? Jika kau tetap berkeras kepala tidak mau unjukkan diri. Orang di atas loteng tertawa gelak-gelak. Dari tempatku ini aku dapat melihat jelas Sipatoka. Cuma ilmu pukulan hawa neraka, siapa yang takut kan? Sayang, ilmu itu ada ilmu kesaktian paling hebat yang terakhir yang kau miliki. Sayang. Dan orang itu tertawa lagi gelak-gelak lalu menyambungi. Tapi jika kau mau mengadakan perjanjian, aku bersedia muncul unjukkan diri. Perjanjian macam mana? Tanya Datuk Sipatoka seraya hentikan menggosok-gosok kedua telapak tangannya. Sampai saat itu,
dia masih tetap duduk di kursi kebesarannya. Kau bertempur sampai 100 jurus melawan pemuda pakaian putih rambut gondrong itu. Wiro Sableng tersentak kaget. Hah? Lalu? Bentak Datuk Sipatoka. Lalu bagaimana selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.